Aku Viana, umurku 28 tahun, dan selama 2 tahun terakhir, aku menjalani kehidupan rumah tangga yang di mata orang terlihat sempurna. Suamiku, Reza, tipe laki-laki yang sabar dan penyayang. Dia nggak pernah meninggikan suara, nggak pernah melarang aku kerja di butik kecil milik temanku, Nia. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, rumah yang dulu kami pilih bareng karena katanya, nggak usah besar, yang penting nyaman buat berdua. Dulu kalimat itu terdengar romantis. Tapi entah kenapa, belakangan ini terdengar hambar. Setiap pagi, rutinitas kami sama persis. Aku bangun, bikin kopi buat Reza, nyiapin sarapan, lalu mandi, berangkat kerja. Reza juga begitu, cuma bedanya dia lebih cepat keluar rumah karena harus ke kantor. Kadang kami sempat ngobrol di meja makan, tapi topiknya itu aja. Soal listrik yang naik, soal kerjaan, atau soal harga bahan makanan yang makin gila. Nggak ada lagi obrolan ringan kayak dulu, nggak ada tawa spontan, nggak ada pelukan tiba-tiba cuma karena kangen. Semua berjalan otomatis, kayak robot yang udah diprogram. Aku bahkan hafal kapan dia bakal nyuap nasi, kapan dia bakal ngecek HP, kapan dia bakal ngeluh soal kerjaan. Dan mungkin dia juga hafal semua kebiasaan kecilku. Awalnya aku pikir ini hal biasa. Katanya semua hubungan bakal sampai di titik jenuh. Aku cuma perlu sabar, mungkin cuma lagi bosen, tapi ternyata rasa bosen itu berubah jadi kekosongan. Aku mulai ngerasa hidupku kayak film hitam putih yang gak punya akhir menarik. Aku tetap cinta Reza. Aku tahu itu. Tapi aku gak lagi merasakan detak yang sama setiap kali lihat dia. Mungkin ini yang orang bilang, cinta bisa berubah bentuk, tapi kadang juga bisa hilang pelan-pelan tanpa kita sadar. Hidupku berubah waktu seorang pria baru datang ke butik. Hari itu biasa aja sebenarnya. Aku lagi ngelipet baju di rak belakang ketika Nia teriak, "Vian, tolong bantu nerima kainnya ya, supplier baru datang." Aku jalan ke depan, dan di sana dia berdiri. Cowok tinggi, dengan wajah kalem, rambut agak berantakan dan kemeja abu-abu yang digulung sampai siku. Tangannya bawa beberapa gulung kain, dan senyumnya entah kenapa bikin aku berhenti sejenak. "Siang, Mbak. Saya Ardi. Mau antar kain sutra pesanan butik Nia Fashion," katanya sambil sedikit menunduk sopan. Aku cuma mengangguk, berusaha terlihat biasa. Tapi caranya ngomong tenang banget, nada suaranya rendah dan berat, dan matanya menatap langsung tapi nggak bikin risih. Ada sesuatu dari cara dia bicara yang bikin aku pengen terus dengerin. Kami ngobrol sebentar soal pesanan kain, warna, tekstur, kualitas. Tapi obrolan ringan itu tiba-tiba meluas tanpa aku sadari. Dia cerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang betapa ribetnya ngatur jadwal antar barang ke beberapa butik. Aku pun cerita balik tentang pelanggan yang suka nawar, tapi ujung-ujungnya beli banyak. Waktu itu aku nggak ngerasa aneh, tapi setelah Ardi pamit dan mobil boxnya pergi, aku masih bisa ngerasain sesuatu di dadaku. Semacam getaran kecil yang lama banget nggak aku rasain. Malamnya saat Reza pulang, aku masak seperti biasa. Tapi bahkan saat kami duduk makan bareng, pikiranku nggak sepenuhnya ada di meja makan itu. Aku masih ingat ekspresi Ardi waktu ngomong. Masih ingat caranya nyengin waktu cerita konyol tentang supirnya yang suka nyesar. Aku nggak bermaksud membandingkan, tapi rasanya Reza udah lama nggak bikin aku senyum tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, Ardi datang lagi. Kali ini antar stok tambahan. Aku yang nyambut dia di depan, pura-pura sibuk ngecek kain, padahal cuma pengen ngobrol lebih lama. "Mbak Viana ya?" katanya. "Masih ingat aja?" Jawabku setengah bercanda. Dia ketawa kecil. "Gimana bisa lupa? Mbaknya yang paling cerewet waktu nanya soal kain sutra tempo hari." Aku ikut ketawa, padahal dalam hati aku seneng dia masih ingat. Dari situlah obrolan kami mulai lebih cair. Kadang cuma basa-basi, kadang nyerempet hal-hal pribadi. Dia pernah cerita kalau udah 5 tahun kerja di perusahaan tekstil, tapi masih ngontrak bareng 2 teman kuliah. Aku tanpa sadar cerita kalau suamiku kerja kantoran dan jarang di rumah karena lembur. Hari demi hari, kehadiran Ardi di butik jadi hal yang kutunggu. Setiap kali mobil box berhenti di depan toko, aku refleks ngelilik jam dan pura-pura sibuk. Padahal jantungku berdebar nggak karuan. Kalau dia datang, suasana butik tiba-tiba terasa lebih hangat. Nia bahkan sempat godain.
"Vian, kayaknya kamu semangat banget tiap Ardi datang deh." Aku cuma nyengir pura-pura nggak ngerti maksudnya. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh. Awalnya aku berusaha denial. Aku bilang ke diri sendiri, ini cuma kagum. Aku cuma suka caranya ngomong, caranya dengerin. Tapi semakin sering ketemu, perasaan itu semakin sulit dijelasin. Aku mulai nyari alasan buat tetap di butik lebih lama kalau Ardi datang. Kadang bantuin dia mindahin kain, padahal ada pegawai lain yang bisa ngerjain. Kadang ngajak dia ngopi di depan toko, alasan klasik biar nggak terlalu tegang kerja. Dari situ obrolan kami makin intens. Dia pernah bilang, "Kamu kayaknya orangnya perhatian ya, tapi di mata kamu ada sesuatu yang kayak capek." Aku sempat terdiam. Belum pernah ada yang ngomong begitu. Aku cuma jawab pelan. Mungkin karena udah lama nggak dikasih alasan buat senyum lebar. Ardi cuma ngangguk, nggak banyak komentar. Tapi tatapan matanya waktu itu dalam banget. Seolah dia ngerti tanpa perlu dijelasin. Sejak hari itu, kami jadi lebih sering komunikasi lewat chat. Awalnya soal kerjaan, tapi lama-lama obrolannya keluar jalur. Dari nanya kabar, jadi kirim fotokopi, makanan, atau pemandangan random yang dia lihat di jalan. Kadang aku ngerasa bersalah. Setiap kali Reza lagi di sebelahku dan handphoneku bunyi, aku buru-buru nutup layar biar dia nggak curiga. Rasa bersalah itu ada. Tapi anehnya, rasa bahagia karena ditanyain Ardi juga nggak bisa kutolak. Aku tahu ini garis tipis antara perhatian dan pengkhianatan. Tapi aku juga tahu, garis itu mulai kabur. Suatu siang, setelah jam makan, Ardi ngajak makan bareng di warung dekat butik. Aku sempat ragu, tapi Nia malah nyuruh. "Udah sana, mumpung ada yang traktir. Kamu butuh hiburan." Akhirnya aku pergi. Kami duduk di pojok warung sederhana, cuma makan ayam goreng sama es teh. Tapi suasananya nyaman. Aku bisa ketawa lepas, ngobrol ngalor ngidul tanpa takut disalahpahami. Ardi bukan tipe cowok yang gombal, tapi setiap kalimatnya terasa jujur. Dia nggak pernah berusaha jadi orang lain, dan mungkin itu yang bikin aku makin jatuh. Setelah makan, dia sempat nanya, "Reza nggak keberatan kamu makan sama orang lain?" Aku jawab jujur, dia nggak peduli kayaknya. Kami udah jarang ngobrol soal hal-hal kecil kayak gini. Ardi cuma diam sebentar, lalu bilang pelan, "Sayang banget, padahal hal kecil itu justru yang bikin hubungan hidup." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sampai malam. Di rumah, Reza sibuk nonton TV. Aku duduk di sebelahnya, tapi rasanya jauh. Aku pengen cerita banyak hal, pengen ngerasa deket lagi. Tapi entah kenapa setiap kali buka mulut, kata-kata itu nggak keluar. Aku cuma bisa menatap layar televisi dan berpikir, kenapa hubungan yang dulu penuh tawa bisa berubah jadi sunyi kayak gini? Beberapa minggu kemudian, aku dan Ardi makin dekat. Kami udah kayak dua orang yang saling ngerti tanpa perlu banyak kata. Kadang dia datang ke butik cuma buat antar satu gulung kain, padahal jelas bisa dikirim barang pengantaran lain. Aku tahu dia sengaja, dan aku pun gak keberatan. Ada bagian dalam diriku yang malah bahagia setiap kali lihat dia datang. Pernah suatu sore, hujan turun deras banget. Listrik butik sempat mati, dan semua orang panik. Ardi yang kebetulan lagi di sana, bantuin aku mindahin barang ke bagian belakang biar nggak kena bocor. Saat semuanya sibuk, kami berdua sempat terjebak berdua di gudang sempit. Lampu darurat redup, udara lembab, dan suara hujan deres di atap bikin suasana aneh. Aku bisa ngerasain detak jantungku sendiri waktu dia berdiri deket banget. Tangannya nyenggol lenganku tanpa sengaja. Aku nggak tahu siapa yang mulai dulu. Tapi saat itu mata kami saling bertemu. Dan waktu seolah berhenti. Gak ada kata-kata, cuma keheningan yang penuh makna. Untung beberapa detik kemudian, Nia teriak dari depan, "Vian, Ardi, kalian di mana?" Kami langsung mundur pura-pura sibuk lagi. Tapi setelah kejadian itu, aku tahu segalanya gak bakal sama lagi. Malamnya, aku gak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur, sementara Reza udah terlelap. Aku mikirin Ardi, mikirin tatapan matanya waktu di gudang, mikirin kenapa rasanya seolah aku baru hidup lagi. Di sisi lain, aku juga mikirin Reza. Orang yang selalu sabar, selalu ada, tapi nggak lagi bikin aku berdebar. Aku ngerasa jahat, tapi juga ngerasa manusiawi. Hubungan kami terus berjalan di dua dunia.
Di rumah aku tetap istri yang baik, masak, nyetrika, nyiapin kopi. Di butik, aku jadi perempuan yang nunggu seseorang datang cuma buat ngobrol 15 menit. Aku tahu ini bahaya, tapi semakin aku coba menjauh, semakin aku rindu. Suatu malam aku buka chat Ardi. Kami ngobrol seperti biasa, sampai dia ngetik. Kadang aku pengen waktu berhenti pas aku lagi ngobrol sama kamu. Aku nggak tahu harus jawab apa. Hanya jari yang mengetik otomatis. Aku juga. Saat aku kirim pesan itu, rasanya kayak melangkah ke wilayah yang nggak bisa aku tarik lagi. Pagi harinya, aku bangun dengan rasa campur aduk. Reza masih tidur, dan aku memperhatikan wajahnya. Dia kelihatan tenang, polos, dan jujur. Aku sempat ngerasa pengen nangis, karena aku tahu di balik semua kesetiaannya, aku sedang menyimpan rahasia kecil yang bisa menghancurkan semuanya. Tapi rahasia itu justru jadi alasan aku tetap tersenyum setiap hari. Ironis banget. Aku terus berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa aku kendalikan. Tapi dalam hati, aku tahu sesuatu sedang tumbuh di antara kami. Sesuatu yang gak bisa lagi disebut sekedar teman. Aku mencoba menutupi semuanya, dari Reza, dari Nia, bahkan dari diriku sendiri. Tapi semakin aku tutup, semakin jelas bahwa perasaan ini bukan sekedar kekaguman singkat. Ini lebih dalam dari itu. Hari demi hari aku semakin terbiasa dengan keberadaan Ardi di hidupku. Tanpa sadar, aku mulai membandingkan setiap gerak kecil Reza dengan Ardi. Cara Ardi mandang, caranya dengerin, bahkan caranya bercanda. Semuanya terasa lebih hidup. Reza yang dulu jadi pusat duniaku, pelan-pelan tergeser oleh seseorang yang bahkan bukan siapa-siapa di hidupku. Aku nggak tahu mau sampai kapan ini berlanjut. Tapi satu hal yang pasti, rahasia kecil di antara aku dan Ardi udah jadi bagian dari hariku. Sebuah rahasia yang manis sekaligus beracun, yang tiap kali ku ingat bikin dada ini sesak tapi juga anget. Dan meski aku tahu semua ini salah, aku tetap gak bisa berhenti berharap untuk bertemu lagi dengannya besok. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku pikir aku bisa pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi ternyata nggak bisa. Ada sesuatu yang berubah di antara aku dan Ardi. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Setiap kali dia nyebut namaku, ada getaran aneh di dada. Setiap kali dia nyentuh tanganku, bahkan cuma sekilas, aku bisa ngerasain sesuatu yang bikin jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan yang paling aneh, aku nggak takut. Nggak takut ketahuan, nggak takut salah. Yang aku pikirin cuma, gimana caranya bisa ketemu dia lagi. Sejak kejadian aku nginep di apartemennya, Ardi makin sering nganterin aku pulang. Kadang alasannya sederhana. Udah malam, aku khawatir kamu sendirian. Atau, sekalian aja, aku lewat arah rumah kamu kok. Padahal aku tahu, arah rumahnya beda jauh. Tapi aku nggak pernah nolak. Aku suka duduk di jok depan mobilnya, lihat lampu-lampu kota dari balik kaca sambil denger lagu pelan yang diputer dari playlistnya. Kadang kami ngobrol, kadang diam. Tapi diamnya bukan diam yang canggung. Diamnya terasa tenang, kayak dua orang yang gak butuh kata-kata buat ngerti perasaan masing-masing. Aku mulai ngerasa aneh sama diriku sendiri. Setiap kali Reza ngajak makan malam, aku malah sibuk nyari alasan buat batal. Kadang bilang capek, kadang pura-pura lembur di butik. Padahal aku lagi duduk di mobil Ardi, ngopi di kafe kecil deket apartemennya. Kadang cuma duduk tanpa banyak bicara, tapi itu udah cukup buatku. Cukup buat ngerasa hidup lagi. Suatu malam setelah kami ngobrol lama di mobil, Ardi nanya pelan, "Kamu nggak takut?" Aku langsung balik nanya, "Takut apa?" "Takut kalau semua ini ketahuan. Takut kalau nanti kamu kehilangan semuanya." Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya bilang, "Aku nggak tahu. Mungkin aku lebih takut kalau harus hidup tanpa rasa ini." Dia nggak jawab, tapi matanya kelihatan bergetar. Ada sesuatu di tatapan itu antara sayang, takut, dan bingung. Dan mungkin itu juga yang kurasakan. Beberapa hari setelahnya, aku yang malah ngajak ketemu duluan. "Aku mau ketemu kamu, tapi nggak di butik," kataku lewat chat. Dia cuma jawab singkat, "Tempat biasa." Aku tahu maksudnya, apartemennya. Aku berangkat malam-malam, bilang ke Reza kalau aku harus bantu Nia lembur. Dalam perjalanan, tangan gemeteran pegang setir motor. Setiap lampu merah terasa lama banget. Aku nggak tahu apa yang aku kejar, tapi yang jelas,
Aku nggak bisa mundur lagi. Begitu sampai di depan apartemen Ardi, dia udah nunggu di lobi, pakai hoodie abu-abu, senyum kecil di wajahnya. "Kamu beneran datang?" katanya pelan. Aku cuma bisa mengangguk. Di dalam suasananya tenang. Lampu redup, aroma kopi samar, dan suara tisi kecil yang muter film lama. Kami duduk berdua di sofa. Awalnya cuma nonton, lalu obrolan mulai ngalir, sampai akhirnya keheningan yang aneh muncul. Jarak di antara kami terlalu dekat, dan waktu seolah berhenti. Saat dia mendekat, aku nggak menjauh. Aku tahu apa yang bakal terjadi, dan aku nggak berusaha menghindar. Aku tahu ini salah, tapi malam itu, logika nggak ada artinya. Semua batasan kabur. Kami cuma dua orang yang kehilangan arah, tapi saling menemukan pelarian satu sama lain. Dan di antara semua kesalahan itu, ada bagian diriku yang anehnya merasa lengkap. Besok paginya, aku bangun lebih cepat. Ardi masih tidur di sebelahku. Aku duduk lama, memperhatikan wajahnya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rasa bersalah mulai datang, tapi bukan karena perbuatanku. Aku menyesal, karena aku tahu aku nggak bisa berhenti mikirin dia setelah ini. Sepanjang hari aku berusaha kelihatan normal di butik. Tapi Nia sempat heran. "Kamu kenapa, Vian? Mukamu kayak yang lagi jatuh cinta?" Aku cuma ketawa kecil, pura-pura nggak paham maksudnya. Tapi di dalam hati, aku tahu dia benar. Sejak itu, aku mulai nyari alasan buat sering ketemu Ardi. Kadang aku bilang ke Reza, "Ada kain yang kurang, aku ke supplier bentar ya." Atau, "Butik lagi meeting, pulang malam ya." Padahal aku duduk di apartemen Ardi sambil makan mie instan dan denger dia cerita hal-hal remeh. Setiap kali aku mau pamit, dia selalu bilang, "Hati-hati di jalan, jangan lupa kabarin kalau udah nyampe." Kalimat sederhana itu aja udah cukup bikin aku ngerasa diperhatiin. Sesuatu yang udah lama gak aku dapetin dari Reza. Suatu sore, Ardi datang ke butik lagi. Tapi kali ini bukan buat nganter kain. Dia cuma bilang, "Aku kangen." Aku langsung panik, takut Nia curiga. Tapi ternyata dia cuma mampir sebentar, dan sebelum pergi, dia ngeluarin sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah gantungan kunci kecil berbentuk kamera mini. "Biar kamu ingat aku terus," katanya sambil nyengir. Aku tertawa kecil. "Lucu banget, ini bisa nyala gitu?" Dia geleng. "Enggak, cuma pajangan. Tapi aku pilih yang bentuknya kamera karena kamu suka foto-foto kan?" Aku terharu, padahal benda itu sederhana banget. Aku simpen di tas tanpa curiga apapun. Cuma mikir itu hadiah manis dari seseorang yang spesial. Hari-hari berikutnya, aku makin kecanduan perasaan ini. Setiap kali Reza ngobrol, pikiranku melayang ke Ardi. Setiap kali Ardi kirim pesan, aku langsung semangat bahkan di tengah pekerjaan. Aku mulai kebiasaan ngecek HP terus, takut ketinggalan chat darinya. Tapi di balik semua itu, ada rasa takut yang pelan-pelan tumbuh. Rasa takut yang samar tapi nyata. Karena semakin jauh aku melangkah, aku semakin sadar kalau aku nggak bisa balik lagi. Suatu malam, Reza tiba-tiba ngomong yang nggak kuduga. "Vian, kamu akhir-akhir ini beda deh. Kayak sering gak fokus, sering bohong juga." Aku langsung kaget. "Maksud kamu apa?" Dia menatapku lama. "Aku gak menuduh, cuma ngerasa kamu bukan kamu yang dulu." Aku berusaha tenang. "Aku cuma capek, kerjaan di butik lagi banyak." Reza menghela nafas. "Aku percaya tamu." Kalimat itu malah bikin dadaku sesak. Karena justru kepercayaannya yang bikin aku makin merasa bersalah. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku ambil tas kerja, buka resleting kecil yang aku simpen gantungan kunci dari Ardi. Aku pandangi lama benda itu di bawah lampu meja. Bentuknya mungil, mengkilap sedikit. Dan entah kenapa selalu bikin aku senyum setiap kali lihat. Aku nggak tahu kalau justru benda kecil itu yang bakal jadi awal dari semua kehancuran. Keesokan harinya, Ardi ngirimin pesan. "Jangan lupa bawa gantungan kunci itu terus ya. Aku pingin kamu ingat aku tiap hari." Aku balas, "Iya, aku selalu simpen di tas kok. Lucu banget, banyak yang nanyain di butik." Dia cuma bilang, "Hehe, bagus deh. Pokoknya jangan sampai hilang ya." Aku ndak mikir aneh. Aku pikir dia cuma romantis. Tapi sekarang, kalau aku ingat lagi, ada nada aneh di kalimatnya. Kayak sesuatu yang tersembunyi. Beberapa minggu kemudian, aku mulai sadar kalau Reza makin perhatian. Dia sering nanya lokasi, kadang nelpon pas sore, nanya aku di mana.
Awalnya aku senang, aku pikir dia mulai berubah, mulai peduli lagi. Tapi lama-lama, aku ngerasa dia kayak ngiwasin. Pernah suatu sore, dia tiba-tiba muncul di depan butik tanpa bilang-bilang. Katanya cuma pengen jemput, tapi raut wajahnya aneh. Dia kelihatan tenang, tapi matanya tajam. Waktu di jalan, dia nanya santai. Tadi siang kemana aja? Aku jawab cepat, di butik terus. Dia mengangguk pelan. Oh gitu ya? Nada suaranya datar, tapi entah kenapa bikin aku gelisah. Sampai malamnya saat aku buka tas buat ambil dompet, mataku kembali tertuju pada gantungan kunci kecil itu. Entah kenapa aku ngerasa ganjil. Aku perhatikan lebih detail, bentuknya rapi, tapi di bagian bawahnya ada titik kecil kayak lubang. Aku sempat mikir itu cuma desain, tapi rasa penasaranku muncul. Aku ambil lampu flash dari HP, aku perhatikan lebih dekat. Dan disitulah jantungku berhenti sejenak. Di lubang kecil itu ada lensa mungil. Lensa yang gak seharusnya ada di gantungan kunci biasa. Aku langsung panik, tanganku gemeteran. Aku tarik gantungan itu dari tas, aku putar, aku perhatikan lagi. Bentuknya kayak kamera mini. Kamera beneran. Aku buka bagian belakangnya dan benar saja, ada slot kartu memori kecil di dalamnya. Dunia seolah berhenti berputar. Ardi ngasih aku ini. Pikiran buruk langsung berlarian di kepalaku. Aku ngerasa bodoh, ngerasa marah, tapi juga takut. Selama ini aku bawa benda itu kemana-mana, ke butik, ke rumah, bahkan ke apartemennya. Apa yang udah direkam kamera kecil itu? Tanganku gemeteran waktu aku letakkan benda itu di meja, aku duduk lama, gak tahu harus ngapain. Rasanya seperti dikhianati, tapi juga sadar bahwa aku sendiri adalah pengkhianat. Malam itu, Riza tiba-tiba keluar kamar dan nanya, "Kamu kenapa? Kok pucat?" Aku langsung refleks ngembunyiin gantungan kunci itu di balik meja. "Nggak apa-apa, cuma pusing dikit." Dia cuma mengangguk dan balik lagi ke kamar. Tapi, tatapannya sempat berhenti di tasku cukup lama untuk bikin aku makin gelisah. Dan di momen itu, aku baru sadar, mungkin Ardi bukan satu-satunya yang tahu rahasia kecilku ini. Aku masih inget jelas malam itu. Semuanya kayak kejadian yang gak masuk akal. Reza duduk di depan laptop, lampu ruang tamu cuma satu yang nyala. Aku baru keluar kamar mandi waktu lihat dia manggil pelan. "Vi, sini deh sebentar." Nada suaranya datar. Tapi entah kenapa bikin jantungku langsung berdebar gak karuan. Aku jalan pelan ke arahnya. Dan waktu dia muter video itu, rasanya kayak napasku berhenti. Di layar, ada aku. Duduk di kursi restoran, senyum, rambut diikat setengah, baju putih yang aku ingat banget aku pakai waktu makan siang sama Ardi di kafe dekat butik. Tapi kamera yang rekam bukan dari depan. Sudutnya rendah, agak miring. Kayak diambil diam-diam dari bawah meja. Dan detik berikutnya, aku lihat tanganku digenggam Ardi. Lalu, kami saling pandang, saling dekat, sampai akhirnya, ya Tuhan, kami ciuman. Tubuhku gemetah. Aku pengen matiin videonya, tapi tanganku nggak kuat nyentuh apapun. Reza cuma duduk di situ, tenang, tapi matanya kosong. Suara videonya masih jalan. Aku bahkan bisa dengar suaraku sendiri ketawa kecil lalu ngomong sesuatu yang nggak seharusnya aku ulang. Kadang aku ngerasa Reza nggak butuh aku lagi. Itu kalimat yang waktu itu cuma curahan hati bodoh, tapi sekarang kedengerannya kayak pisau yang aku tancapkan sendiri ke dada orang yang paling percaya sama aku. Aku langsung jatuh berlutut di depan sofa, nangis tanpa bisa berhenti. Reza, aku bisa jelasin. Tapi suaraku sendiri bahkan kedengeran kayak kebohongan. Dia tetap diam, cuma menatap layar. Setelah video itu berhenti, dia pelan menutup laptopnya. "Aku nggak perlu penjelasan," katanya lirih. "Tapi aku cuma mau tahu satu hal, Vi. Kamu tahu ini dari mana asalnya?"
Aku nggak bisa jawab. Lidahku keluh, pikiranku berantakan. Gantungan kunci, kamera mini, Ardi, semuanya nyambung dalam satu garis mengerikan yang nggak pernah kupikirkan sebelumnya. Reza terus menatap aku, nunggu. Tapi aku cuma bisa nunduk, nyesek, nggak tahu harus mulai dari mana. Dia berdiri, jalan pelan ke arahku. Aku nemuin benda itu waktu beresin tas kamu, katanya datar. Lucu, bentuknya kayak kamera. Aku penasaran, tak colok ke laptop. Dan ternyata isinya kayak gini. Kata-katanya nyangkut di telingaku, menusuk dalam. Aku pengen teriak, pengen bilang kalau aku nggak tahu itu beneran kamera. Tapi di sisi lain aku sadar, sekalipun aku nggak tahu, aku tetap bersalah. Aku tetap perempuan yang selingkuh. Reza sedatar meletakkan kepala di tangannya. Suaranya parau waktu bilang, aku nggak tahu, Vih. Yang lebih nyakitin itu kamu selingkuh, atau kamu nyimpen kamera yang bisa ngerekam semua itu di rumah ini. Aku cuma bisa nangis makin keras. Suara tangisku nyampur sama detak jam dinding yang rasanya makin keras setiap detiknya. Aku nyoba pegang tangannya, tapi dia mundur. Udah, katanya pelan. Aku butuh waktu. Malam itu aku gak bisa tidur. Reza gak balik ke kamar. Aku dengar dia duduk lama di ruang tamu, mungkin nangis, mungkin cuma bengong. Aku sendiri di kasur, tatapan kosong ke langit-langit. Semua kejadian berputar di kepala. Dari awal aku kenal Ardi, dari obrolan kecil yang aku pikir gak berarti, sampai malam aku nginep di apartemennya. Semua potongan kenangan itu sekarang kayak film yang muter terus tanpa bisa di-pause. Sampai suatu sore, aku nekat datang ke apartemennya. Aku nunggu di parkiran, liatin mobilnya yang terparkir di sudut. Pas dia keluar dari lift, aku langsung nyamperin dia. Ardi, kita harus ngomong. Aku bilang cepat. Dia kaget, tapi langsung nyuruh aku naik ke atas. Begitu pintu apartemen tertutup, aku langsung nyodorin kamera kecil itu ke dia. Kamu kasih ini ke aku kan? Dia ngangguk pelan. Iya, emang kenapa? Aku tatap dia, mata panas nahan arah dan takut. Itu ada kamera di dalamnya, Di. Kamera beneran. Reza nemuin dan semua rekaman kita ada di situ. Dia langsung pucat. Apa? Serius kamu? Aku lihat sendiri, Di laptop Reza. Semua terekam. Restoran, apartemen, semua. Dia jalan mondar-mandir, rambutnya diacak-acak sendiri. Gila. Aku nggak tahu sama sekali, Vi. Aku beli itu di toko online. Katanya cuma gantungan lucu. Aku nggak tahu itu beneran alat rekam. Aku mau percaya, tapi setengah diriku ragu. Jadi kalau nggak tahu, kenapa kamu nyuruh aku bawa terus? Dia menatapku dalam, nadanya mulai tegang. Karena aku pengen kamu ingat aku, Vi. Aku nggak tahu ada hal kayak gini. Sumpah. Aku pengen percaya, tapi matanya bergetar. Dan justru dari situ aku tahu dia nggak sepenuhnya jujur. Mungkin dia nggak tahu sejak awal, tapi begitu tahu dia nggak berhenti. Mungkin dia malah penasaran. Atau sengaja biarin. Aku melangkah mundur, ngerasa ngeri sendiri. Jadi, selama ini kamu... Dia langsung motong. Nggak kayak gitu. Aku nggak nyebarin apapun. Aku bahkan baru tahu dari kamu sekarang. Tapi suaranya terdengar gugup. Nggak meyakinkan. Aku nggak tahan.
Aku langsung keluar dari apartemennya tanpa pamit. Malam itu aku pulang dengan kepala kosong. Reza belum di rumah. Aku duduk di ruang tamu, ngeliatin kamera kecil itu yang sekarang cuma diem di meja. Tapi semakin lama aku pandangin, aku ngerasa kayak benda itu hidup. Bukan karena bergerak, tapi karena aku tahu dari lubang kecil itu begitu banyak rahasia udah direkam. Dan meskipun aku udah cabut memorinya, entah kenapa aku ngerasa kayak dia masih ngeliat aku. Beberapa hari kemudian, Reza mulai berubah lagi. Dia nggak marah, tapi jadi tenang dengan cara yang aneh. Dia masih sarapan bareng aku, masih nanya kabar, tapi matanya kosong. Kadang dia ngeliat aku lama banget, tanpa bicara. Rasanya kayak dia tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Suatu malam, aku bangun jam 2 pagi dan lihat dia duduk di ruang tamu. Lampu mati, tapi layar laptopnya nyala. Aku jalan pelan ke balik pintu, dan jantungku hampir berhenti. Di layar itu masih video yang sama. Tapi kali ini dia pause di satu frame. Waktu Ardi nyentuh wajahku. Reza duduk diam, gak ngomong apa-apa. Cuma mandang layar itu lama banget, seolah pengen nginget setiap detailnya sampai masuk ke pikirannya. Aku pengen nyamperin, pengen bilang maaf lagi. Tapi aku tahu gak ada gunanya. Kata maaf udah gak berarti apa-apa sekarang. Besoknya, aku coba buang kamera itu. Aku masukin ke kantong plastik, terus aku buang ke tong sampah di depan rumah. Tapi malamnya, waktu aku buka tas kerja, gantungan kunci itu ada lagi di dalam, persis di tempat semula. Aku gemetar. Aku yakin aku udah buang. Aku bahkan ingat suara plastiknya waktu jatuh ke tong sampah. Tapi sekarang, benda itu balik. Bersih, kayak gak pernah kemana-mana. Aku langsung buang lagi. Kali ini ke kali belakang rumah. Dan malam berikutnya, gantungan itu balik lagi, tergantung di resleting tasku. Aku gak tahu harus percaya apa. Mungkin Reza yang naruh balik diam-diam, mungkin Ardi. Atau mungkin memang benda itu sendiri gak mau pergi. Yang jelas, sejak malam itu, aku gak bisa tidur nyenyak lagi. Karena setiap aku tutup mata, aku ngerasa kayak ada yang masih ngeliat aku dari kejauhan. Dari lubang kecil yang dulu aku pikir cuma hiasan. Aku pikir semuanya bakal pelan-pelan kembali normal setelah Reza pergi. Aku pikir aku bakal bisa tenang, menata diri, dan mungkin belajar dari semua kesalahan yang udah kulakuin. Tapi ternyata nggak semudah itu. Rumah terasa kosong, bukan cuma karena nggak ada Reza, tapi karena setiap sudutnya kayak punya kenangan yang sekarang rasanya nyakitin. Di dapur masih ada cangkir kesukaannya yang sengaja dia taruh paling depan. Di sofa masih ada selimut yang biasa dia pakai kalau nonton bola malam-malam. Semua hal kecil itu berubah jadi pengingat kalau aku udah menghancurkan sesuatu yang dulu sempurna. Hari-hari setelah kepergian Reza, aku banyak diem. Gak banyak yang tahu kejadian sebenarnya. Bahkan teman-teman di butik cuma ngira kami lagi ribut kecil. Aku juga gak cerita apapun tentang Ardi. Rasanya gak ada gunanya. Dia pun tiba-tiba hilang. Gak pernah datang lagi ke butik. Nomornya juga gak bisa dihubungi. Seolah dia lenyap barang rasa bersalah yang kutinggalkan. Tapi yang paling aneh, bukan soal Ardi menghilang. Melainkan bagaimana aku gak bisa berhenti berpikir, apakah Reza masih ngelihat aku sebagai seseorang yang pantas diberi kesempatan, atau justru sudah menghapus aku sepenuhnya dari hidupnya. Malam-malamku jadi panjang. Tidur gak pernah benar-benar nyenyak. Kadang aku kebangun tengah malam karena mimpi buruk. Mimpi di mana Reza berdiri di depan pintu rumah, sambil bawa koper,
Tapi kali ini dia nggak bilang, aku butuh waktu. Dia cuma bilang, selamat tinggal. Aku sering nangis pelan, takut kedengaran tetangga. Sambil mikir kenapa semuanya bisa sejauh ini. Suatu sore aku akhirnya memberanikan diri buat ke rumah orang tuanya Reza. Aku tahu dia lagi di sana, karena ibunya sempat nelpon. Nanyain kabarku dengan suara yang halus tapi dingin. Waktu aku sampai, Reza lagi duduk di teras, mainin cangkir teh. Aku berdiri beberapa meter di depannya. Gak tahu harus mulai dari mana. Suara serangga sore dan gesekan daun lebih keras daripada suaraku waktu akhirnya aku bilang, aku minta maaf. Dia gak langsung nyaut. Tatapannya kosong. Tapi bukan marah. Lebih kayak kecewa yang udah lewat batas. Dia cuma bilang pelan, kamu tahu Vi, aku tuh tiap malam nonton ulang video itu. Aku langsung lemes. Bukan buat nyakitin diri sendiri, lanjut dia. Tapi buat ngingetin kalau ternyata cinta doang gak cukup buat bikin orang tetap setia. Aku pengen nyamperin, tapi langkahku berat. Aku pengen bilang kalau aku udah buang gantungan itu. Kalau aku bener-bener nyesal. Tapi bibirku gak sanggup ngeluarin satu kata pun. Dia lalu berdiri, narik napas panjang, dan berkata, aku gak tahu apakah aku masih bisa percaya lagi sama kamu. Tapi aku juga gak tahu gimana caranya berhenti sayang. Kalimat itu kayak tamparan sekaligus pelukan. Hari itu aku pulang dengan kepala penuh suara yang gak bisa diam. Setiap kata Reza terus berputar di kepala. Tentang kepercayaan, tentang rasa yang gak bisa dihapus sekalipun hati udah luka. Malamnya aku buka ponsel, ngeliat galeri yang penuh foto kami berdua. Senyum yang dulu hangat, sekarang kelihatan asing. Aku hapus satu persatu. Tapi setiap kali foto hilang, rasanya kayak bagian diriku ikut lenyap. Beberapa hari kemudian, butik mulai sepi karena stok bahan lagi kosong. Aku pun harus nyari supplier baru. Dalam hati kecilku, aku sempat kepikiran, gimana kalau Ardi tiba-tiba datang lagi. Tapi sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan kemudian, dia gak pernah muncul. Akhirnya aku sadar, mungkin dia memang gak akan pernah balik. Bukan karena takut atau malu, tapi karena urusannya udah selesai. Dia datang di waktu yang salah, dan aku biarkan diriku tenggelam di dalamnya. Sampai suatu malam waktu aku pulang agak larut dari butik, aku buka tas buat nyari dompet. Tanganku berhenti di bagian dalam yang kecil. Tempat biasanya aku taruh gantungan kamera itu. Kosong. Tapi entah kenapa aku ngerasa kayak ada sesuatu di sana. Semacam getaran aneh di ujung jari. Aku buka senter dari ponsel, dan tiba-tiba ngeliat ada goresan kecil di kain tas. Kayak bekas logam yang pernah digesek. Aku tahu itu cuma bayanganku, tapi perasaan gak nyaman langsung datang. Sejak malam itu aku sering ngerasa kayak ada yang ngawasin. Setiap kali buka tas, aku masih ngerasa kayak ada yang tersembunyi di dalamnya. Pernah sekali aku mimpi gantungan kamera itu balik lagi. Ngegantung di resiting tas, tapi kali ini lampunya nyala merah. Seolah merekam sesuatu. Aku kebangun dengan napas ngos-ngosan dan keringat dingin, padahal kamar gelap dan sunyi. Hari-hari berlalu, aku berusaha kembali ke rutinitas. Tapi kadang aku masih lihat Reza lewat depan butik. Dia gak mampir, cuma lewat aja. Aku tahu karena mobilnya khas banget. Sekali waktu aku nekat keluar dan manggil. Tapi dia cuma ngelirik sebentar, lalu pergi. Saat itu aku sadar, mungkin kepercayaannya udah bener-bener retak. Aku bisa minta maaf 1000 kali. Tapi rasa percaya cuma bisa tumbuh sekali. Dan kalau udah rusak, bentuknya gak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu kemudian, aku terima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat pendek. Kamu gak seharusnya buang kamera itu. Jantungku langsung berdetak keras. Aku gak tahu siapa pengirimnya. Tapi yang jelas, bukan Reza. Aku coba balas, tapi gak ada respon. Nomor itu langsung gak aktif. Aku gemeter antara takut dan bingung. Aku yakin banget gantungan itu udah kubuang ke sungai waktu itu.
Aku bahkan lihat sendiri benda itu tenggelam di antara arus yang deras. Tapi kenapa sekarang kayak ada yang tahu soal itu? Aku nggak berani cerita ke siapapun. Aku cuma bisa duduk lama di ranjang sambil mikir, apakah Ardi yang ngirimin pesan itu? Atau seseorang yang tahu apa yang pernah aku lakuin? Tapi yang paling bikin aku takut adalah kemungkinan kalau kamera itu masih ada dan masih hidup. Sejak malam itu aku nggak pernah lagi bisa tenang sepenuhnya. Setiap kali ngeliat bayangan di cermin, aku merasa kayak ada mata lain di belakangku. Setiap notifikasi masuk di ponsel, aku langsung panik. Takut itu pesan lanjutan dari nomor misterius tadi. Dan setiap kali aku lewat sungai tempat aku buang gantungan itu, rasanya kayak benda itu masih di sana. Nunggu aku balik buat ngaku lebih jauh daripada sekedar kata maaf. Mungkin ini balasan yang paling halus, tapi juga paling menyakitkan. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena dihantui oleh kesalahan yang gak bisa aku hapus. Reza mungkin akhirnya bisa sembuh, tapi aku tahu, aku gak akan pernah sepenuhnya bebas dari rasa bersalah ini. Pengakuanku terlambat. Terlalu banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan sebelum semuanya rusak. Tapi sekarang, yang tersisa cuma penyesalan dan kenangan yang direkam oleh kamera kecil. Benda mungil yang udah membuka segalanya. Dan aku cuma bisa berharap, suatu nanti kalau Reza mau buka pintu rumah lagi, dia nggak cuma ngelihat bayangan masa lalu di depan matanya, tapi juga seseorang yang belajar dengan cara paling menyakitkan tentang apa arti kesetiaan yang sebenarnya. 2 minggu berlalu tanpa satupun pesan, tanpa panggilan, tanpa kabar apapun dari Reza. Rumahku jadi terlalu sunyi. Bahkan detik jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Aku masih sering bangun pagi dengan refleks nyiapin kopi 2 cangkir. 1 buatku, 1 buat dia. Tapi begitu sadar, aku cuma diam. Ngerasain pahit yang gak berasal dari kopi, tapi dari perasaan kehilangan yang pelan-pelan menggerogoti. Hari-hariku sekarang cuma berputar antara butik dan rumah. Gak ada obrolan di meja makan, gak ada tawa kecil sebelum tidur, dan gak ada lagi yang nanya, "Kamu capek, Vi?" Semua terasa hampa, kayak hidupku berhenti di titik yang sama. Malam ketika Reza pergi tanpa menoleh. Sampai akhirnya, suatu malam, butik udah mau tutup. Hujan turun pelan, gerimis yang bikin udara jadi lembab. Aku lagi beresin kain-kain di rak, waktu pintu kaca berbunyi kling. Tanda ada yang masuk. Aku pikir itu pelanggan yang lupa ambil barang. Tapi ternyata Ardi. Dia berdiri di depan pintu dengan wajah panik, jaketnya basah. Matanya gelisah banget. Aku refleks mundur sedikit, masih kaget lihat dia datang setelah sekian lama. "Ardi?" Suaraku hampir gak keluar. Dia ngelap wajahnya dengan tangan, terus bilang terbata, "Vi, aku harus ngomong. Ini penting banget." Aku cuma bisa bengong, antara canggung dan takut. Semua kenangan buruk langsung muter di kepala. Ciuman terlarang, kebohongan, sampai momen video yang bikin hidupku jungkir balik. Tapi dari nada suaranya malam itu, aku tahu, ini bukan tentang perasaan. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Dia duduk di kursi depan meja kasir, nafasnya masih ngos-ngosan. "Vi, waktu aku ngasih kamu gantungan kunci itu, aku pikir itu cuma barang lucu. Tapi beberapa hari lalu, aku dapat kabar dari temanku yang kerja di pabrik yang sama. Dia bilang, ada kiriman tambahan yang nyelip di paketku waktu aku ngirim barang ke butik kamu dulu." Aku langsung tegang. "Maksud kamu nyelip gimana?" Dia nunduk, suaranya pelan banget. "Ada orang yang nitipin 1 paket kecil ke pengiriman itu, bilangnya buat dikirim bareng. Aku kira yang masih bagian dari stok barang. Tapi ternyata itu..." Dia berhenti sebentar, narik nafas panjang. "Itu kamera, Vi. Kamera mini. Dan temanku bilang, dia inget banget logonya dari perusahaan alat pengintai." Aku membeku. Tanganku langsung dingin. "Jadi, kamu gak tahu itu kamera waktu ngasih ke aku?" Tanyaku pelan. Dia galing cepat. "Sumpah gak tahu, Vi. Aku kira itu cuma gantungan lucu. Aku bahkan baru sadar setelah Reza marah-marah nyari aku minggu lalu." "Reza nyari kamu?" Ardi ngangguk pelan. "Iya,
Dia datengin aku ke rumah, nanyain soal gantungan itu, soal video, soal semuanya. Aku bilang, aku nggak tahu menau, tapi dia tetap nggak percaya. Aku baru ngerti sekarang. Mungkin dia pikir aku yang sengaja nyebarin. Aku diam lama. Suara hujan di luar kayak jauh banget, padahal cuma di balik kaca. Otakku muter cepat, tapi nggak ada satupun jawaban yang bisa bikin masuk akal. Kalau bukan Ardi yang basang, berarti siapa? Apakah Reza dari awal udah curiga dan sengaja nyari bukti? Tapi kalau iya, kenapa dia nggak langsung ngomong waktu tahu? Kenapa nunggu semuanya sampai hancur? Ardi liatin aku dengan tatapan cemas. Aku beneran nggak tahu siapa yang nitip barang itu. Tapi kayaknya seseorang sengaja pengen kamu ketahuan. Aku nunduk. Suaraku hampir nggak kedengeran. Iya, dan orang itu berhasil. Kita diem cukup lama. Nggak ada kata yang bisa memperbaiki apapun malam itu. Setelah beberapa menit, akhirnya Ardi berdiri. Aku cuma pengen kamu tahu kebenarannya, Vi. Aku nggak mau kamu mikir aku sengaja jebak kamu. Aku ngangguk pelan. Terima kasih udah jujur, Di. Dia sempat ngeliat aku lama, seolah pengen ngomong sesuatu lagi, tapi akhirnya cuma bilang, hati-hati, Vi. Lalu dia pergi, ninggalin aku sendirian di butik yang makin dingin karena AC dan rasa bersalah yang gak ada ujungnya. Aku duduk lama di kursi kasir. Lampu butik udah diredupkan. Tapi pikiranku gak bisa tenang. Kata-kata Ardi terus bergaung. Seseorang sengaja pengen kamu ketahuan. Siapa yang cukup tahu tentang hidupku, tentang butik, tentang Ardi, sampai bisa ngerancang semua ini? Aku buka ponsel, ngeliat daftar kontak satu persatu. Tapi nggak ada yang terasa mencurigakan. Semua terlihat biasa. Tapi mungkin justru di situ letak bahayanya. Karena pengkhianatan sering datang dari tempat yang paling kita percaya. Tapi di tengah semua pikiran itu ada satu hal yang tiba-tiba bikin aku sadar. Siapapun yang masang kamera itu, dia nggak salah sepenuhnya. Aku tetap orang yang ngelakuin semuanya. Aku yang memulai, aku yang jatuh, aku yang melukai. Kamera itu cuma alat, cerminan dari kebohongan yang akhirnya kepergok. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bener-bener nangis tanpa berhenti. Bukan karena Reza ninggalin aku, bukan karena Ardi datang, tapi karena aku akhirnya bisa ngaku. Bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Semua yang terjadi ini bukan karena siapa-siapa. Ini karena aku. Beberapa hari kemudian, butik kembali sepi. Aku kerja kayak robot, melayani pelanggan tanpa ekspresi. Sampai suatu sore, aku lihat tas lamaku gantung di belakang ruang istirahat. Tas yang dulu aku pakai waktu semua ini bermula. Ada noda kecil di ujungnya, sisa dari waktu aku buang gantungan itu ke sungai. Aku pegang perlahan, dan anehnya, ada sensasi dingin yang merayap dari ujung jari. Mungkin cuma sugesti, tapi rasanya kayak tas itu masih nyimpen potongan kecil dari masa lalu yang belum beres. Aku bawa tas itu pulang malamnya, cuma buat lihat sekali lagi sebelum kubuang. Di rumah, aku buka satu-satu isi dalamnya. Dompet, tisu, lipstik, semua masih sama. Tapi waktu aku merogoh di bagian kecil di sisi dalam, aku nemu benda kecil berbentuk bulat, kayak kancing. Aku ambil, dan baru sadar, itu lensa kecil, bagian dari kamera yang udah copot separuh. Aku cuma bisa duduk diam, bengong. Jadi, waktu aku buang gantungan itu ke sungai, kameranya ternyata udah rusak separuh. Aku nggak tahu kenapa, tapi malam itu aku nyalain laptop, buka folder lama dan nemuin file video yang dulu Reza tunjukin ke aku. Tanganku gemetar waktu klik play. Di layar, muncul aku dan Ardi. Duduk, tertawa, saling pandang. Tapi kali ini aku perhatiin lebih dalam. Ada pantulan kaca di belakang kami. Dan di sana, aku lihat sosok samar duduk di meja lain, kayak sedang merekam dengan ponsel. Aku coba pause, di zoom, tapi gambar buram. Cuma kelihatan jaket warna gelap dan topi hitam. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi satu hal yang jelas, kamera gantungan itu bukan satu-satunya yang merekam. Aku matiin laptop, mundur perlahan, dan cuma bisa nutup wajah. Dunia ternyata lebih kecil dari yang aku kira. Dan rahasia ternyata lebih mudah bocor daripada yang aku bayangkan. Tapi di balik semua itu, aku juga sadar satu hal penting. Nggak peduli siapa yang nyebarin, siapa yang mata-matain, dan siapa yang ngerencanain semua ini, kesalahan tetap ada di aku. Sejak malam itu, aku berhenti nyalahin siapapun. Aku berhenti nyari alasan.
Karena akhirnya aku ngerti. Kadang semesta nggak butuh cara yang rumit buat ngasih pelajaran. Kadang cukup dengan satu kamera kecil di dalam tas dan seluruh hidupmu bisa berubah selamanya. Sekarang aku tinggal sendirian di apartemen kecil, bukan di rumah yang dulu penuh tawa. Butik masih jalan, tapi aku jarang ngobrol sama siapa-siapa. Kadang masih ada pelanggan yang nanya, "Mbak Viana udah nikah?" Dan aku cuma senyum samar, jawab, "Dulu." Mereka nggak tahu cerita di balik kata itu, dan aku juga nggak mau lagi menjelaskan. Setiap kali aku lihat tas lamaku gantung di sudut kamar, aku selalu ingat satu hal. Bukan kamera itu yang menghancurkan segalanya, tapi aku sendiri yang memilih untuk menghancurkan kepercayaan orang yang paling tulus dalam hidupku. Kamera itu cuma saksi dari sebuah kebohongan yang akhirnya merekam kejatuhanku sendiri. Dan setiap kali aku lewat di depan cermin, aku selalu bisik pelan. Bukan buat minta maaf ke Reza, bukan buat Ardi, tapi buat diri sendiri. Lain kali, kalau kamu ngerasa hubunganmu hambar, bicaralah. Jangan cari rasa di tempat yang salah. Karena kadang yang kita sembunyikan paling dalam justru terlihat paling jelas. Saat kejujuran udah nggak punya tempat. Dan itulah rekaman terakhir yang tertinggal di ingatanku. Bukan video, bukan gambar, tapi suara hati yang datang terlambat.